Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dan orang bijak pernah berkata, setiap perkenalan adalah awal dari kemungkinan yang baru. Dengan itu, saya Nabil Iskandar Fayat dan teman saya Didarak sama Muhammad. Kami dari tim SMA Al-Mahira IIBS Malang akan mempresentasikan tentang proyek robot kami, yaitu yang bernama Renpure Automata Iotech. Kenapa kita membuat Renpure Automata Iotech? Terdapat 3 faktor. Yang pertama, kelangkaan air. Yang kedua, ekonomi dan aspek sosial. Yang ketiga yaitu teknologi informasi. Yang pertama, kelangkaan air. Meningkatnya populasi dan polusi air menjadi beberapa penyebab kelangkaan air. Yang kedua yaitu ekonomi dan aspek sosial. Biaya air yang meningkat dan keterpusatan pada suatu pasokan air. Teknologi dan informasi. Pengembangan teknologi IoT yaitu Internet of Things. Pemanfaatan teknologi sensor dan otomatis untuk mengontrol dan memantau air. And then the scope. For the scope, we consist of what? Main function, water scarcity, and the last is potential application. Di proyek kami di sini ada 3 fungsi utama. Yang pertama, pengumpulan air, pemantauan, dan penyimpanan air. Yang pertama yaitu pengumpulan air, menangkap air dari hujan, dari atap atau permukaan lain yang sesuai, menyaring partikel kasar dari air yang terkumpul. Yang kedua, pemantauan, memantau tingkat air dalam tangki, mendeteksi kualitas air, misalnya tingkat keasaman dan keruhan. Yang ketiga, penyimpanan air, menyimpan air yang terkumpul dalam tangki atau wadah yang dirancang secara khusus, memastikan kualitas air yang tersimpan tetap baik. Yang kedua adalah water scarcity. Jadi di water scarcity ini terdapat 3 aspek, yaitu jenis air, skala penggunaan, dan penggunaan energi. Yang pertama, jenis air. Fokus kami kepada robot kami adalah untuk pengumpulan air hujan dan kemampuan untuk mengolah sumber daya air yang terbatas atau memerlukan modifikasi. Untuk skala penggunaan robot ini, kami mendesain untuk skala rumah tangga. Jika ingin lebih besar lagi, seperti area pertanian, area industri, dan area pemukiman kota, mungkin kami bisa dapat mengembangkan teknologi tersebut. Dan yang terakhir adalah penggunaan energi. Penggunaan energi untuk robot kami memerlukan sumber daya listrik yang relatif kecil untuk beroperasi dan bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk sumber daya yang ada. Di proyek kami terdapat beberapa aplikasi potensial yang dapat digunakan. Di sini ada penggunaan di rumah tangga, menyediakan air untuk menyiram tanaman, membersihkan atau mencuci, mengurangi ketergantungan pada pasokan air kota. Yang kedua, daerah terpencil, menyediakan sumber air bersih di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur air, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, situasi darurat, menyediakan air bersih saat terjadi bencana alam atau gangguan pasokan air. Okay, thank you. And I hope this project brings a part of solution towards more advanced and sustainable living. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngerekam. Jadi di sini kita akan mendemonstrasikan bagaimana robot ini bekerja. Jadi kita akan mensimulasikan hujan dengan cara menyiram air ini ke atap sini untuk mensimulasikan hujan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa airnya sudah mencapai ketinggian yang sudah ditentukan, maka pompa yang ada di dalamnya bakal berproses secara otomatis dengan memompa air dari tangki kotor ke proses filtrasi. Nah, dia memompanya ini secara bertahap ya. Nah, air yang sudah difiltrasi tersebut maka nanti ya bakalan turun di tangki air bersih di sini. Nah, di tangki air bersih ini terdapat pompa lagi untuk mendistribusikan airnya ke dalam rumah. Dan di dalamnya juga terdapat sensor turbidity yang berfungsi untuk mengecek apakah seberapa keruh airnya yang ada di dalam tangki air bersih.